Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fitriani, NIM 22032030. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media konvensional saya. Ya, untuk materinya saya pakai yang menyusun teks prosedur. Terus untuk medianya, nama media saya yaitu Kotak Amplop. Nah, kotak amplopnya nanti ada dua, yaitu Lakukan Pro sama di Kupas Pro. Terus untuk fasenya, saya pakai fase D kelas 7. Untuk elemennya, media saya ini pakai elemen berbicara. Ya, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami isi dan struktur teks prosedur yang disampaikan secara lisan, serta menulis dan mempresentasikan teks prosedur dengan menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat sesuai dengan tujuan komunikatifnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Untuk tujuan yang kedua, yaitu peserta didik dapat mencatat informasi penting dari teks prosedur lisan dan menyusunnya ke dalam bagan struktur teks. Ya, jadi ada tujuan, alat atau bahan, dan langkah-langkah. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menulis dan menyampaikan teks prosedur sederhana berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang media konvensional saya. Ya, media konvensional saya akan menjelaskan tentang media konvensional saya. Ini namanya kotak amplop. Ya, jadi kotak amplopnya ini ada dua, ada Kupas Pro, ada juga Lakukan Pro. Jadi di Kupas Pro ini nanti isinya itu pertanyaannya seperti definisi, seperti coba sebutkan teks coba sebutkan unsur-unsur teks prosedur gitu misalnya. Terus yang Lakukan Pro ini nanti isinya itu seperti perintah, kalimat perintah, misal bagaimana cara menyalakan TV gitu. Nanti disebutkannya itu menyesuaikan dengan Nanti cara jawabnya itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, saya contohkan. Nanti kalau Nah, saya contohkan untuk yang dilakukan pro. Ya, untuk pertanyaan yang lakukan pro, misal saya ambil satu. Kok ngono saya ulang. Nah, untuk media saya ini ada di kotak amplop ya. Kotak amplopnya ini ada dua, ada Lakukan Pro sama Kupas Pro. Cara mainnya nanti peserta didik itu dibagi menjadi 3 kelompok atau 2 kelompok ya. Bisa 2 kelompok atau 3 kelompok. Nanti saya sasaran saya itu saya bagi 2 kelompok saja. Jadi nanti satu persatu itu maju dan bisa pilih mau ambil yang di amplop Lakukan Pro atau Kupas Pro. Jadi kalau misal ambil yang dilakukan pro, peserta didik maju satu-satu ya, tapi masih dalam kelompokan. Misal ambil satu. Nah, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat opor ayam? Jadi kalau peserta didiknya nanti bisa jawab sesuai dengan kaidah kebahasaan teks prosedur, nanti peserta didiknya bisa kembali ke tempat duduknya ya. Kalau nggak bisa, nanti kalau peserta didiknya nggak bisa jawab dari pertanyaan kotak amplop ini, nanti dikasih kartu hukuman seperti ini ya. Ini kartu biru untuk kartu hukuman yang nggak bisa jawab. Nah, untuk kartu hukuman ini nanti bisa dibuat PR atau dikerjakan langsung di kelas ya. Nanti ambil satu, misal satu ini. Nah, ini untuk kalimat perintahnya yang kartu hukuman. Kamu harus baca satu teks prosedur di rumah lalu bacakan di pertemuan berikutnya. Jadi nanti peserta didik dapat PR dari kartu hukuman ini gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.